Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di acara podcast Cerita, tentunya di LTTP Kembangan kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan rekan kita yang dari BKKBN Kabupaten Kepulauan Selayar, dan tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Andi Sofianti SAG. Beliau merupakan penyuluh KB ahli muda Kecamatan Benteng di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kurang lebih 25 menit kita akan mengupas tuntas dan berbincang-bincang dengan beliau terkait tentang stunting, dan sedikit kita berbicara tentang bagaimana menyikapi sebuah permasalahan di remaja Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu kita perkenalkan, selamat sore Ibu. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Sofianti? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Penyuluh KB. Penyuluh KB Muda Kecamatan Benteng. Baik, kita akan berbicara tentang bagaimana saja Ibu menyuluh di Kabupaten Kepulauan Selayar, apalagi mungkin akan berhadapan langsung, bukan mungkin, tapi sejauh ini selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, apalagi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oh iya, kebetulan. Iya, nah kalau tidak salah di BKKBN juga ada salah satu program, yakni Bangga Kencana. Ya, Ibu bisa dijelaskan sedikit tentang program ini, apa saja, dan menyentuh ke masyarakat nggak sih? Ya, jadi program Bangga Kencana adalah kepanjangan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Yang mana di dalam Bangga Kencana itu ada beberapa program yang di dalamnya tercakup dengan pembangunan keluarga, Pembangunan ada keluarga di dalamnya, kependudukan, kemudian ada keluarga berencana. Keluarga berencana. Iya. Berarti mencakup tentang bagaimana cara kita bisa mengajak masyarakat dan remaja untuk pola hidup sehat. Iya. Mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, kemudian menjauhi seks bebas pastinya ya. Iya, seperti itu. Bu, sedikit menyinggung tentang free sex ini, apalagi ke kalangan remaja. Ini gampang-gampang susah nggak sih sebagai penyuluh untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara ya kaum milenial itu masa bodoh dengan hal-hal seperti itu. Ini gimana Bu menyikapinya? Ya, terkadang selama ini kerjaannya saya ada namanya kelompok saya di Kecamatan Benteng ada namanya PKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Iya. Jadi kami memberikan edukasi kepada remaja-remaja itu terkait dengan pendewasaan usia perkawinan dengan triad KRR. Triad KRR itu adalah 3 risiko yang sering terjadi pada remaja. Iya. Salah satunya seks bebas, HIV/AIDS, dan nafsa. Iya. Jadi terkadang anak-anak juga ada yang kadang kalau saya tanya apakah adik-adik sudah punya pacar atau tidak, mereka ada biasa bilang ya sudah punya pacar. Iya. Saya terkadang sampaikan bahwasanya pacaran, kalaupun adik-adik melakukan pacaran ya pacarannya pacaran yang sehat. Yang sehat. Menjauhi yang namanya KNPI. Iya, apa itu KNPI? KNPI itu adalah kissing, ciuman, betul. Kemudian ada necking, dari leher ke bawah, kemudian P itu petting, menggesek-gesekkan, kemudian I adalah intercourse, katanya bahwasanya dia berhubungan tanpa membuka baju. Baik, cukup menarik banget ini Ibu ya, di opening kita, soalnya kita bercerita tentang bagaimana remaja saat ini untuk terhindar dari berbagai penyakit melalui free sex. Apalagi kan kita lihat sekarang tontonan remaja-remaja itu nggak bisa difilter lagi nih Bu ya. Terus bagaimana cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara ya, kalau seumpama kita berada di satu ruangan, mungkin mereka itu kayak bosan. Itu bagaimana sebagai penyuluh? Iya, kebetulan kami di BKKBN itu mempunyai alat peraga namanya Genre Kit. Iya. Nah, di Genre Kit itu ada namanya ular tangga sama monopoli. Nah, di ular tangga itu ada pembahasan tentang seks bebas. Oh, berarti diimbangi dengan sebuah permainan ya. Jadi mereka nggak bosan. Wah, hebat ini penyuluh ya. Iya. Oke.
tadi kita sudah menyinggung tentang free sex, apalagi penyuluh ke remaja. Nah, ini kita sedikit menyinggung lagi tentang bagaimana penyuluh, apalagi yang ada di rekan-rekan yang ada di BKKBN ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang mungkin tidak akan pernah terhenti untuk dibagikan kepada masyarakat. Itu gimana? Soalnya kalau berbicara tentang remaja usia dewasa itu pendekatannya ke hal-hal yang lebih sensitif. Ini bagaimana supaya bisa mencampur adukan tentang penyuluhannya dengan stunting. Apalagi kita tahu kan stunting ini merupakan sebuah ancaman buat usia remaja yang masih mungkin duduk di bangku sekolahan, soalnya pola asuh dan pola hidup yang harus selalu bisa terarah. Ini bagaimana Ibu? Ya, program dari BKKBN itu salah satunya adalah melakukan penyuluhan dari hulu. Penyuluhan. Nah, yang jadi target itu adalah remaja-remaja yang ada di sekolah anak PKR. Nah, pendekatannya kami sebagai seorang penyuluh yaitu terkadang ya saya menempatkan dirinya saya sebagai teman, tapi tidak bersifat mengajari, tapi kami terkadang sharing ya. Apa yang menjadi masalah adik-adik yang kami akan bahas di pertemuan itu, memberitahukan apa bahaya-bahaya ketika melakukan free sex. Nah, seperti itu. Sedangkan stunting ya pola asuh mungkin di lingkungan juga berpengaruh, terutama gizi. Nah, anak-anak sekarang kan biasanya suka makan yang instan. Iya. Jadi ya sedikit banyaknya pasti ada pengaruh lah ketika pola gizinya remaja tidak diperhatikan, maka nantinya akan bisa melahirkan anak yang berisiko stunting. Oh, berarti ini continue ya, mulai dari mereka masih duduk di bangku sekolahan, gizi yang masuk yang mereka asup itu seperti apa, dan ini akan menjadi bumerang pada saat mereka mempunyai keturunan dan memungkinkan nantinya anaknya stunting gitu. Yang dikatakan stunting itu seperti apa sih, Bu? Soalnya aku kayak ngomong stunting gini cuma masih kurang pemahamannya supaya masyarakat selayar juga paham kalau stunting itu seperti ini. Jadi mereka tuh bisa mawas diri melihat perkembangan anaknya dan memberikan asupan gizi yang pas. Ya, terkadang kalau bicara soal stunting ya, saya secara pribadi juga tersindir. Tapi enggak ya, Bu ya. Enggak selamanya orang pendek itu stunting. Enggak selamanya orang pendek itu stunting. Nah, gimana ini? Jadi ketika tidak ingin melahirkan anak stunting itu, maka pertama ya pola asuh. Kemudian faktor lingkungan. Jadi ada juga salah satu yang menjadi penyebab melahirkan resiko stunting yaitu ketika dia menikah di usia di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun juga beresiko. Anak-anak sekarang, anak remaja karena ada perilaku seks bebas sampai dengan terpaksa menikah di usia dini, dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa. Jadi otomatis itu menjadi salah satu penyumbang melahirkan anak resiko stunting. Jadi kalau stunting itu sendiri ketika tinggi badan dan berat badan tidak sesuai dengan umur sudah dikategorikan stunting. Yaitu adalah gangguan gizi kronis yang secara berulang-ulang. Itu adalah pengertian daripada stunting. Iya, baik Bu, ada ciri-ciri lain lagi nggak selain yang disebutkan tadi, bahwasanya anak ini stunting nih, supaya memprediksi kepada anak, apalagi ibu-ibu yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang nantinya juga, waduh, anak aku stunting nih kalau seperti ini. Ada nggak ciri-ciri lain lagi? Jadi sebenarnya stunting ada jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Kalau jangka panjang itu juga bisa ciri-cirinya salah satu yaitu faktor dari intelektualnya, mungkin kecerdasan otaknya yang bermasalah. Ada juga penyakit yang biasa menyerang yaitu diabetes. Tekanan darah tinggi, stroke, itu adalah bahaya daripada stunting. Jangka panjangnya. Iya. Baik Bu, kalau kita kan tahu
di bawah 5 tahun itu kalau seumpama berat badan dan tingginya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu bisa dikatakan stunting. Ini sampai kapan Bu usianya? Bayi 2 tahun, bawah 2 tahun. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya stunting bisa sebenarnya dicegah di 1000 hari pertama 1000 hari pertama, iya. kehidupan. Lewat dari itu terkadang sudah agak-agak susah. Jadi pola ya kalau bisa kita di Selayar kan banyak kita daerah laut. Harusnya banyak-banyak konsumsi ikan yang segar-segar ya. Jadi sehat itu belum tentu mahal. Iya betul sekali, saya setuju banget. Oke. Jadi kalau seumpama Bu ya di masyarakat Selayar kita lihat nih, taruhlah si ibu ini punya anak, tapi mungkin perkembangannya berbeda dengan anak-anak yang lain yang memang sudah dikategorikan stunting. Apa peran serta dari BKKBN untuk bisa menangani stunting ini sampai dia bisa keluar dari permasalahan stunting? Kalau kami dari BKKBN itu sekedar memberikan edukasi kepada ibu yang mempunyai balita. Yang kami edukasi itu adalah ibu yang hamil, ibu pasca salin dan ibu menyusui juga salah satunya, dan ibu yang mempunyai balita. Nah, di situ peran aktif kalau di BKKBN ada namanya kelompok bina keluarga balita. Kami juga mempunyai kartu kembang anak. Nah, di kartu kembang anak itu kita memperhatikan bagaimana tumbuh kembangnya balita tersebut. Jadi kita bisa lihat apakah di umur 0 sampai 1 tahun apakah dia sudah sesuai perkembangannya atau tidak. Nah, misalkan tidak sesuai maka kita merujuk ke dokter anak bisa saja atau ke ahli gizi seperti itu. Baik. Nah, Bu, kemarin kan sempat baca-baca artikel dan mungkin dari masyarakat Selayar juga ini sudah pernah tahu tentang peningkatan dari stunting ini di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, termasuk Kepulauan Selayar yang kalau kita lihat sih ini merupakan sangat-sangat memprihatinkan ya, dengan melihat kondisi di lapangan kalau seumpama ada peringkat ke paling bawah 5, kalau tidak salah 6 ya, 6. Oke. Dan itu merupakan sebuah kayak pekerjaan yang sangat-sangat membutuhkan pemikiran dan fisik yang kuat untuk rekan-rekan penyuluh dan juga rekan-rekan yang ada di BKKBN. Nah, Bu, apa nih peran nyata yang dilakukan sebagai penyuluh KB dan di BKKBN ini dalam penurunan angka stunting yang saat ini ya cukup dibilang melonjak tinggi ya dari tahun ke tahun. Menjadi 32. Iya, jadi gimana nih Bu? Kalau peran nyatanya kami sebagai penyuluh KB di lapangan itu yang pertama yaitu memberikan penyuluhan, kemudian menyasar keluarga yang mempunyai remaja, calon pengantin, ibu hamil, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan menyusui, serta ibu yang mempunyai balita. Yang kedua itu memfasilitasi pembentukan bina keluarga balita dan bina keluarga remaja. Kemudian memberikan konseling terkait menghindari 4 terlalu. Iya. Terlalu apa itu? Terlalu muda. Itu terlalu muda melahirkan di usia 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah. Terlalu tua melahirkan di usia 35 tahun ke atas. Iya. Kemudian terlalu rapat. Terlalu rapatnya itu kurang lebih dari 2 tahun melahirkan lagi. Ya, kemudian terlalu banyak. Kalau di versinya BKKBN itu 3, lebih dari 3 sudah 4 itu sudah banyak. Sudah banyak ya. Oke. Kemudian memfasilitasi pembentukan pusat informasi konseling remaja, baik jalur masyarakat dan sekolah. Dengan itu yang tadi memberikan edukasi terkait pendewasaan usia perkawinan dan triad KRR. Kemudian memfasilitasi pembentukan dan pembinaan sekolah siaga kependudukan dengan ini tadi memanfaatkan bonus demografis.
Kemudian ada juga pembentukan duta genre di setiap desa dan kelurahan. Kemudian ada memfasilitasi pembentukan kampung keluarga berkualitas, sekarang dikenal dengan kampung KB. Rumah dataku dan dasat. Dasat itu adalah dapur sehat atasi stunting. Kemudian menjadi fasilitator bagi tim kader pendamping keluarga yang mendampingi keluarga beresiko stunting. Dan yang paling penting itu mengawal pelaksanaan pemutakhiran data keluarga resiko stunting yang menjadi basis data pensasaran percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada lagi satu gerakan di BKKBN itu ada gerakan namanya Ayo ke BKB dan Posyandu. Ya, jadi turut aktif di situ di Posyandu, setiap Posyandu. Kalau kita dengar tadi cukup padat banget kegiatan-kegiatan yang memang diberikan secara umum ke masyarakat, apalagi rekan-rekan dari penyuluh itu sangat bersemangat. Ini dari setiap desa memang sudah ada penyuluhnya atau per kecamatan dibentuk? Harusnya dari 88 desa itu idealnya satu penyuluh satu desa atau dua desa. Tapi kan di Selayar kami sangat-sangat kekurangan. Kami cuma 24 orang. Sementara desa dan kelurahan ada 88 desa. Jadi otomatis ya ada beberapa desa yang tidak. Ini masih cukup dibilang kurang ya, untuk rekan-rekan, kalau saya bilang sih pahlawan yang memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, apalagi dalam kesehatan. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang bagaimana kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Terus kita memberikan konseling dan beberapa hal-hal positif untuk masyarakat. Nah, bagaimana penerimaan dari masyarakat? Respon masyarakat ya terkadang ada juga masyarakat yang memang betul-betul mau berubah, dan ada juga masyarakat yang kalau dibilang kepala batu ya sangat-sangat kepala batu. Secara umum ya mereka. Buktinya kebetulan saya wilayahnya Benteng Selatan. Di Benteng Selatan itu ada 6 lingkungan, 6 posyandu. Jadi setiap saya ikut di penimbangan, dari 100 target itu yang ada cuman biasa 10 orang, 20 orang. Jadi ya itu pola pikir masyarakat terkadang ada yang masih belum paham tentang bagaimana jangka panjangnya. Soalnya ini akan selalu kayak nantinya keturunannya juga akan mendapatkan pemahaman seperti ini. Soalnya dari sejak dini remaja yang notabene perempuan, apalagi laki-laki juga harus terpenuhi gizinya dan pola hidup sehatnya harus bagus gitu. Ini sudah dibicarakan tidak sama pemerintah setempat kayak desa untuk bisa kan di sana ada kader-kader PKK atau apa, maksudnya mereka bisa tidak bekerja sama untuk nantinya yuk kita berikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa tahu atau bagaimana pemahamannya tentang stunting gitu. Kebetulan di BKKBN di kantor saya itu ada dana BOKB. Nah di dalamnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Nah kami bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan terutama yang berisiko keluarga yang berisiko stunting. Jadi responnya mereka terkadang ya begitu datang di tempat hari itu terima, tapi ya pulang saya tidak tahu apakah. Karena mereka masih berpikir tentang biarlah mereka sendiri yang ini, tapi kenyataannya kan ini merupakan tugas kita semua untuk bisa memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Apalagi kita kan berada di pesisir, sedikit-sedikit udah jadi lagi. Jadi mungkin sejak dini kita bersama-sama, karena ini bukan hanya saja tugas dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, apalagi rekan-rekan penyuluh, tapi merupakan tugas semua kita juga, masyarakat juga itu wajib untuk bisa membantu kita bersama-sama supaya kita keluar dari stunting. Oke. Jadi sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Selayar ini kan ada datanya.
dari ini kita petakan saja, utara, selatan, barat. Ini di bagian mana ini yang kebanyakan stuntingnya? Yang dikategorikan stunting masuk kami? Kalau untuk lupus stunting untuk tahun 2024 itu ada 10 desa yang 10 masuk desa. Dan salah satunya itu Kecamatan Benteng, 3 Waduh. kelurahan masuk semua untuk di 2024 untuk lupus stunting. Iya. Jadi sebenarnya ini juga faktor dari kurangnya pemahaman dari masyarakat yang mempunyai baduta untuk memeriksakan kesehatannya ke posyandu. Tapi ini saya potong dulu Bu ya. Tapi memang sudah sering sekali continue untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Kalau kami setiap turun lapangan boleh dikatalah itu adalah makanan sehari-hari penyuluh KB mengedukasi ibu-ibu untuk sering memeriksakan dirinya baik yang hamil, betul. yang mempunyai baduta. Tapi ya kembali lagi tetap aja ya mereka masih ngeyel. Padahal ini merupakan sebuah kayak hal yang gratis gitu, yang feedbacknya ke kita tuh sangat menguntungkan, apalagi kalau kita terapkan. Oke, Bu, flashback ini ya, kita flashback tentang bagaimana rekan-rekan BKKBN memberikan sebuah pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan tentunya kita menerapkan bersama-sama mengaplikasikan. Nah, ini kalau flashback waktu masih saya kecil itu biasanya BKKBN itu melakukan kayak door to door untuk bagaimana supaya masyarakat itu paham tentang kesehatan. Dan yang paling masih berkesan di benak saya itu ketika kita ada di lapangan malam gitu, ada pemutaran film yang edukasi tentang bagaimana cara kita remaja-remaja terhindar free sex, bagaimana cara ibu-ibu bisa memberikan hak asuh anaknya supaya nantinya anak-anaknya bisa berkembang dengan baik. Itu bagaimana Ibu? Untuk saat ini ada tidak rencana dari BKKBN untuk memberikan sosialisasi yang besar-besaran kepada masyarakat? Ya, kalau rencana sebenarnya harusnya kami membentuk ada namanya sebenarnya forum genre. Dari forum genre itulah yang bergerak mengedukasi teman-teman sesama remajanya untuk mengkampanyekan dari yang triad KRR tadi. Tapi ya persoalan lagi kita terbentur di sini di Selayar, bagaimana ya? Untuk forum genrenya sampai sekarang juga belum terbentuk. Iya. Nanti insya Allah mungkin bagaimana saya berkomunikasi dengan ada namanya DPC IPKB Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membentuk untuk forum genre. Iya. Jadi dulu memang remaja yang itu ada namanya MUPEN. Apa itu MUPEN, Bu? Mobil penerangan yang kayak menayangkan film-film. Sekarang sudah tidak beroperasi seperti Padahal kalau seperti itu kan welcome masyarakat apalagi di luar kota ya. Mereka sangat antusias dengan adanya program seperti ini. Biasanya remaja sekarang atau bukanlah remaja, saya saja terkadang lebih suka dengar langsung daripada yang membaca. Betul. Jadi agak cepat penyampaiannya ketika nonton langsung yang ya seperti itu. Mungkin ya bisa diagendakan nanti atau bisa dimasukkan di apakah ini masukan saja Bu ya. Bagaimana kalau seumpama BKKBN ini kalau saya lihat kan memang sangat penting banget bagi pertumbuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kenapa kita bilang penting pertumbuhan? Karena kan dimulai dari sejak dini tentang bagaimana mengedukasi remaja-remaja untuk tidak terhindar dari free sex atau hal-hal yang negatif gitu. Nah, bagaimana Bu kalau seumpama ini saran saja saya sebagai announcernya di LTTV ini, bagaimana kalau seumpama di setiap kegiatan pemerintahan taruhlah mungkin ada beberapa event-event, terus dari rekan-rekan BKKBN penyuluh yuk nyantol gitu untuk 1 jam
mengadakan sebuah talk show, apalagi kan kalau seumpama kita berada di lingkungan event-event yang besar seperti itu kan otomatis masyarakat berkumpul dan banyak juga remaja-remaja yang datang untuk menyaksikan. Bagaimana kalau seumpama di situ kita bisa nyantol rekan-rekan BKKBN yang nantinya bisa memberikan sebuah penyuluhan, apalagi kan enak berada di outdoor seperti itu. Sudah pernah dicoba nggak? Saya terkadang ada di BKKBN itu kalau nggak salah di bidang pemberdayaan perempuan, dia ada namanya kalau nggak salah Fantasi ya, forum Fantasi. Jadi saya biasa berbincang sama adik-adik yang tergabung di situ, bilang kalau bisa kami diikut sertakan kegiatan tersebut karena harusnya sejalan benar. Bergerak di pendewasaan usia perkawinan. Ya, kami juga penyuluh, backgroundnya kerjaan sehari-hari itu termasuk salah satunya itu. Tapi untuk momen ini barangkali belum pernah dikasih panggung untuk itu. Jadi bisa mungkin dikoordinasikan bersama, apakah bidang di pemberdayaan perempuan mungkin bisa. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana rekan-rekan dari penyuluh memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya, dan juga di luar sana masih banyak yang mungkin kayak belum bisa secara kontinu untuk bersama-sama duduk mendengarkan sosialisasi dari rekan-rekan BKKBN. Nah, ini apa kendala hal yang paling utama yang dirasakan oleh tim penyuluh, dan ini juga merupakan PR bagi rekan-rekan BKKBN sejauh ini? Yang pertama ya menjadi kendala itu juga salah satunya terbatasnya kami kuantitas dari segi jumlah salah satunya. Yang kedua itu sebenarnya pertemuan-pertemuan ini tidak otomatis bahwasanya harus nanti dengan secara formal, tapi bisa dalam bentuk. Jadi kami di BKKBN ada, kalau saya sendiri pribadi ada kelompok saya namanya Bina Keluarga Remaja yang ada di Benteng Selatan itu. Setiap bulannya mengadakan edukasi kepada ibu-ibu yang mempunyai remaja. Jadi responnya alhamdulillah sangat baik. Tapi untuk pendanaan juga mungkin masih terkendala di dana, Bu, ya. Terkendala di dana karena otomatis ya saya yang melakukan itu otomatis ya tarik dari kocek pribadi lah. Karena tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan kelompok tribina yang ada di lapangan. Apalagi faktor yang paling utama itu ada juga karena kesadaran dari keluarga itu sendiri yang kurang peduli apa pentingnya. Masih menganggap hal ini sepele saja. Ya, seperti itu mungkin. Itu aja ya. Baik, dari program KB yang Bangga Kencana dan penanganan stunting ini. Nah, tadi sempat disinggung tentang genre. Tentang genre ya. Genre. Oke. Ini merupakan sebuah kegiatan dari BKKBN juga. Yang ingin saya tanyakan, Bu, ya, soalnya kalau menyangkut tentang ke remaja, enaknya kan biasa yang sosialisasi itu remaja juga. Apakah di BKKBN juga ada duta BKKBN-nya, duta KB atau duta genrenya, gimana ini, Bu? Kalau di BKKBN itu ada namanya duta genre. Duta genre. Nah, di PIK itu sendiri sebenarnya yang memberikan pemahaman kepada sesama remajanya. Nah, itu ada dia namanya konselor sebaya dan pendidik sebaya. Jadi mereka yang dilatih memberikan edukasi kepada sesama remaja terkait dengan 4 substansi genre yang tadi. Itu kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, kemudian life skill-nya. Itu yang mereka edukasikan kepada sesama remaja. Baik, jadi memang sudah ada yang diterapkan di setiap kecamatan mungkin ya, atau di setiap sekolah tentang pemahaman dan edukasi seperti ini, dan juga next time atau memang sudah terbentuk untuk pemilihan duta genre tiap tahunnya supaya masyarakat itu bisa langsung tahu, dari apalagi remaja-remaja yang susah banget untuk informasikan atau disampaikan hal-hal yang positif.
Kalau di sekolah-sekolah itu di setiap sekolah, kalau di Selayar saya juga tidak tahu cakupan skop skala Selayarnya, tapi kalau saya di Benteng Selatan itu ada 4 sekolah dan alhamdulillah ada semuanya sudah ada kelompok pusat informasi konseling remaja. Waduh, keren ini. Sudah ada. Jadi mereka sendiri yang melakukan terkadang kegiatan walaupun saya tidak ada di tempat. Oh, berarti memang mereka sudah dilepas dan memang mandiri gitu, Bu. Ya, wah, keren banget ini tugas-tugas rekan-rekan dari BKKBN dan penyuluh. Nah, tentang program Bangga Kencana ini, apakah memang beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh itu sudah tercover? Atau masih ada beberapa yang saat ini belum dilaksanakan kegiatan-kegiatan atau program dari Bangga Kencana? Kalau di program Bangga Kencana itu semuanya sudah tercover di kerjaan, karena kita ada namanya kan SKP, rencana kerja mingguan, otomatis itu semua program-program Bangga Kencana sudah tercover di sudah disusun rencananya di setiap minggu, bulan, dan tahun. Waduh, sudah tersusun, terjadwal gitu ya. Jadi untuk mengedukasi ke masyarakat memang sudah ada ininya, sudah ada part-partnya yang harus dilalui. Iya. Nah, harapan dari Ibu sendiri dan rekan-rekan PKKBN dengan adanya program Bangga Kencana dan stunting ini gimana? Harapannya saya selaku penyuluh KB yang pertama itu adalah adanya peran serta pemerintah setempat terkait percepatan penurunan stunting, terutama yang bergabung di tim percepatan penurunan stunting. Yang kedua, peran serta pemerintah mengedukasi juga sasaran untuk mengaktifkan sasaran untuk datang di setiap kegiatan pertemuan yang diadakan oleh penyuluh. Betul. Seperti ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja. Karena dengan adanya mereka kita bisa menyasar, memberikan edukasi kepada keluarga yang mempunyai remaja, keluarga yang mempunyai baduta dan balita terkait cara mengantisipasi misalkan kalau remaja gisinya, pendewasaan usia perkawinannya, pre-seks apa dan sebagainya. Sedangkan kepada ibu baduta, ibu hamil, ya bagaimana cara menyusui di 1000 HPK itu, bagaimana asupan gizinya, ya seperti itu mungkin yang bisa saya paparkan. Iya, sebelum kita tutup untuk podcast cerita kita di kesempatan kali ini, dan ini merupakan sebuah pembahasan yang kalau saya pribadi ya nggak cukup kalau seumpama 25 menit saja, karena kan ini banyak banget ya ingin saya tanyakan, tapi tidak boleh lari dari pembahasan kita, yaitu stunting dan juga menyuluh ke masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, apa pesan-pesan untuk masyarakat Selayar, Bu? Iya, pesan-pesan saya kepada masyarakat Selayar terkait dengan peran BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting, yaitu ya salah satunya bagaimana masyarakat kemudian berperan aktif dan welcome terhadap apa yang kami sampaikan, merubah pola pikir dan mindset, karena ini adalah jangka panjang. Stunting tidak bisa dilihat dari sekarang, tapi bisa dia berkepanjangan. Betul ya, sekali. Seperti itu. Jadi mulai mungkin apalagi dari generasi adik-adik remaja, kalau bisa pola hidup sehat. Untuk menghindari stunting juga bagaimana menjauhkan diri dari hal-hal negatif seperti seks bebas, nafsa, karena kayaknya anak-anak Selayar bukan mungkin narkotikanya bukan dia, tapi lemnya yang menggunakan lem kol, obat-obat yang kayak minuman yang apa dan sebagainya ya. Iya, betul sekali Ibu. Iya, peran serta remaja dari hulu. Memang lebih bagus dari sejak dini mungkin. Betul sekali. Baik, Ibu Sofianti sudah
menjelaskan secara detail bagaimana tentang stunting, bahaya dari free sex dan semacamnya untuk hal-hal negatif, dan terima kasih banyak sudah memberikan pemahaman tentunya buat saya pribadi dan juga buat masyarakat Selayar dan audiens yang ada di rumah dan di mana saja yang sempat melihat tayangan kami. Ini merupakan salah satu edukasi yang sangat bermanfaat ya. Apalagi kita harus selalu mawas diri mulai dari sejak dini ya, kepada orang rumah, bagaimana cara kita bisa, soalnya ini merupakan tugas orang tua juga, karena faktor lingkungan keluarga juga dan lingkungan tempat tinggal juga sangat mendukung, dan ini bisa menjadi pemicu dengan adanya stunting. Baik, masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan juga yang ada di mana saja berada, di kesempatan kali ini cukup kita tuntaskan untuk kebersamaan kita di podcast Carita di LTTP, dan banyak hal yang kita bisa ambil, pelajaran-pelajaran yang sangat bermakna dan positif untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali dengan rekan-rekan BKKBN dan tentunya dengan topik yang berbeda lagi, tapi masih menyinggung tentang stunting ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini, Ibu Sofian. Terima kasih sudah mau berbagi untuk hal-hal positif, dan semoga saja kita bisa mempengaruhi semua penonton yang ada di mana saja berada tentang bahaya free sex dan lain-lain yang bersifat negatif. Untuk itu saya Mas Wima Harjit mewakili rekan-rekan yang ada di studio dan juga Ibu Sofianti mewakili rekan-rekan dari BKKBN. Terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.